Pak Jokowi menambahkan 3 kata yang perlu kita simak setelah sebelumnya beliau mengatakan kata sedih, kasihan, dan keterlaluan. Kali ini beliau tambahkan lagi 3, kita akan bahas nanti. Tetapi di awal ini saya ingin mengatakan, Mas Roy Suryo, Bang Rismon, dan juga Bu Dr. Tipa, stop. Kita akan bahas di Bukan Partai Politik. Selamat datang teman-teman di channel Bukan Partai Politik, ruang publik sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai. Tempat kita bersama-sama belajar untuk meninggikan kemampuan kita di dalam berargumentasi tanpa harus meninggikan suara, apalagi emosi. Don't raise our voice, emotion, but argument. Ya, teman-teman, harapan saya ketika teman-teman menonton konten yang ini, teman-teman sudah menonton konten yang pagi tadi saya sudah sharingkan buat teman-teman supaya ini adalah nuansa keberlanjutan dari apa yang saya sampaikan terkait dengan sikap bukan partai politik ya, yang membawa teman-teman untuk membicarakan tentang persoalan ruang maaf bagi Mas Roy Suryo dan juga Bang Rismon dan Bu Dr. Tifa, yang tentu menimbulkan perdebatan yang sangat luar biasa dalam komen-komen yang teman-teman sudah tuliskan dan saya baca, dan ada yang mendorong supaya saya jangan berat sebelah, jangan mendorong Pak Jokowi saja untuk memberi maaf, tetapi dorong juga Bang Rismon dan juga Mas Roy Suryo, Dr. Tipa dan yang lain-lain untuk juga meminta maaf. Kali ini konten ini kita akan seimbangkan. Artinya dalam posisi ini bukan partai politik, adalah buzzer NKRI. Jadi berbicara untuk kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia, bukan untuk siapa-siapa ya. Baik, saya ingin mulai dalam konteks begini Bang Rismon ya, dan juga Mas Roy Suryo dan Bu Dr. Tipa, saya kira stop sampai di sini ya. Jangan kemudian melanjutkannya, sebab bagaimanapun juga kita tidak agak sulit untuk menalar rasionalitasnya ketika logikanya apa, maksud saya agak sulit kita mau bicara ketika Mas Roy Suryo dan juga Bang Rismon dengan Bu Dr. Tipa melanjutkan persoalan ini untuk menguliti ya yang lain-lain, sebab bagaimanapun juga ini sama saja menggali kuburan sendiri ya, itu sudah disampaikan beberapa pengamat-pengamat yang lain dan saya sepakat. Nah, dalam beberapa kesempatan yang lalu saya sudah pernah mengatakan bukan partai politik bahwa Bang Rismon dan kawan-kawan itu seperti mengejar bayangan sendiri. Bahkan saya sudah sampaikan bahwa ada sindrom yang disebut dengan sindrom rel kereta api ya, di mana ketika kita melihat kereta api relnya itu dari tengah, dari titik ini lurus ke depan itu seolah-olah dia nyambung ya, padahal kalau kita telusuri dia tidak nyambung. Begitu juga analisis yang dilakukan oleh Mas Roy Suryo dan teman-teman, itu seperti itu, kelihatan bahwa itu palsu, padahal ketika ditelusuri dia asli. Dan hari ini terjadi lagi bahwa tidak sampai di situ, masih kemudian berpikir untuk terus-menerus untuk mengejar ya, mengejar bayangan atau apapun itu ilusi dan sebagainya. Yang jelas jangan masuk pada pintu yang kemudian orang mulai tafsir secara liar, bicara tentang identik dengan otentik. Nah, ini perlu harus direnungkan secara penuh ketenangan untuk melihat kejernihan makna yang ada di dalamnya. Bariskim menyampaikan kata identik itu sebenarnya ya sama saja mengatakan itu otentik ya, cuma beliau Bareskrim itu tidak ingin mengambil wilayah ya persidangan, wilayah hakim untuk menegaskan itu. Tapi kalau kita buka ya kamus bahasa Indonesia, KBBI kita atau apapun namanya, kita menemukan di situ penjabaran bahwa kata identik itu artinya sama dengan, persis dengan apa artinya, ya seperti itu ya. Yang dibandingkan bukan ijazah Pak Jokowi dengan dokumen fotokopi yang diambil di media sosial. Tetapi yang dibandingkan oleh Bareskrim itu adalah ijazah Pak Jokowi dengan ijazah mereka-mereka yang lulus pada tahun itu yang sama dengan kawan-kawan yang diakui sebagai angkatan beliau. Sehingga ketika dianalisis dengan pendekatan-pendekatan saintifik, maka muncullah satu statement identik. Nah, kata identik itu sama dengan, ya artinya sama dengan itu ya sama persis. Itulah kebenarannya. Nah, persoalan otentik itu sah atau tidaknya nanti
disampaikan di dalam persidangan. Jadi kemudian ketika Bang Risma atau Mas Roy Suryo dan teman-teman berpikir identik itu tidak otentik dan masih mencoba untuk mencari ruang-ruangnya ini, menurut saya sudah tidak ada ruang untuk itu. Jadi Mas Suryo dan mari realistis dengan konteks ini. Ketika Abang adalah komunitas ilmuwan, ya sekali lagi ilmu itu kesimpulannya, temuan itu sebenarnya atau rentan, rapuh ya. Jadi ketika kita ingin menyandarkan keyakinan kita pada suatu simpulan yang rapuh, ya sama saja kita menghancurkan masa depan ini. Karena ilmu itu kan bukan berarti kalau kita salah, kemudian kita mau mengatakan bahwa kita orang yang tidak baik dalam konteks membangun kerangka pikir ilmuwan, tetapi ya itu adalah suatu pendekatan yang terus-menerus kita uji dan kita uji. Ya, jadi menurut saya Bang Rismon, Mas Roy Suryo ini yang jelas kepada kita konteks identik itu ya ini merupakan jawaban dari hasil gugatan pelaporan dari pihak TPUA ya, bukan dari pelaporan Pak Roy Suryo, Pak Jokowi ya, yang kemudian membandingkan ya menjawab tuduhan kepalsuan itu dengan melakukan studi banding, analisis banding antara ijazah-ijazah yang ada dan itu dikatakan identik artinya asli. Itu sudah jelas ya. Jadi kalau kemudian bicara tentang pelaporan Pak Jokowi itu lain cerita. Pelaporan Pak Jokowi itu bukan bicara tentang persoalan ijazahnya palsu atau asli, tetapi bicara tentang penghinaan, pencemaran nama baik dan seterusnya. Itulah yang kemudian akan masuk pada ranah pidana nanti dalam sidang gugatan pelaporan delik aduan. Dan ini menurut saya serius loh Bang ya. Jadi mungkin kalau saya di awal di konten saya mengatakan minta maaf ya sebaiknya itu terjadi ya karena sangat mungkin Pak Jokowi akan memberikan maaf ya. Tetapi bukan berarti kemudian itu stop dalam persidangan ya. Bisa saja di stop dalam konteks pendekatan restoratif justice, tetapi bisa saja kemudian tetap dalam persidangan, tetapi ya sikap rasa penyesalan dan permintaan maaf itu akan punya pengaruh yang positif dalam konteks hakim memberikan penilaian, bahkan ketika memutuskan ya membuat putusan pengadilan yang akan membuat katakanlah tidak mencelakakan atau memberatkan. Jadi ada aspek positifnya ketika melakukan itu. Tapi kalau terus-menerus melakukan itu, saya kira benar apa yang dikatakan oleh banyak pihak mengatakan sama hal dengan menggali kuburan sendiri. Dan kuburan ini bukan menyangkut tentang apa, tapi matinya karir, ya, matinya trust publik, kepercayaan publik kepada abang-abang dan juga Mas serta yang lain terkait dengan hal itu. Ya, sekali lagi kalau memang Dr. Tipa, Dr. Roy Suryo, Dr. Rismon itu adalah masyarakat intelektual, masyarakat ilmiah, ya menurut saya sudah mulai harus mengatakan bahwa bisa salah tentang analisis Abang dan juga Mas ya. Dan yang saya selalu sampaikan hati-hati dengan problem of wrong direction, problem salah arah. Ketika kita sudah menikung ke kiri ya, tidak penting bagaimana kita meyakini arah itu, meyakini menempuh perjalanan itu dengan perangkat apapun. Kalau arahnya sudah salah, itu tetap salah ya. Karena itu berbalik arah lah. Stop sampai di sini, tidak usah terlalu digembor-gemborkan lagi, jauh lebih baik menyatakan permintaan maaf baik kepada Pak Jokowi, kepada masyarakat luas ya, dan pernyataan permohonan maaf dan seterusnya, penyesalan, dan saya kira masih ada hal yang bisa hal-hal positif yang bisa kemudian hadir dalam kehidupan Mas Roy Suryo dan Bang Rismon dan yang lain-lain untuk menjadi bagian dari masyarakat ilmiah yang akan berkontribusi yang baik ke depan ya. Nah, yang jelas Bang Rismon masih punya PR untuk menjelaskan kepada publik bahwa Bang Rismon adalah doktor asli, punya ijazah asli. Ya, kita tunggu penyesalan permintaan maaf itu di ruang publik, bukan partai politik.